Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang materi penyetaraan reaksi redoks, mata pelajaran kimia kelas 12 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 menyetarakan persamaan reaksi redoks. Kemudian 4.3 menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Tujuan pembelajarannya ini melalui model pembelajaran Discover Learning dan seterusnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi IPK 3.3.1 menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Yang kedua, menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara perubahan Bilox. Jadi ada dua cara sekarang. Materinya yang pertama adalah 1. Cara setengah reaksi, penyetaraannya. Sekarang kedua, penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan Bilox. Kita masuk ke metode setengah reaksi. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nomor 1, menuliskan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Yang kedua, menyetarakan atom-atom selain H dan O masing-masing pada setengah reaksi. Yang ketiga, menyetarakan jumlah atom O dengan H2O, lalu menyetarakan atom H dengan H+. Kalau kurang O, ditambahkan H2O, kurang 5, tambah 5 H2O, kurang H, tambahkan H+. Nomor 4, menyetarakan muatan dengan elektron. 5. Menyetarakan jumlah elektron yang dilepas dan yang ditangkap pada saat reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nomor 6. Menggabungkan kedua setengah reaksi yang sudah setara tersebut menjadi satu persamaan reaksi, lalu menghilangkan jumlah spesies-spesies yang sama pada kedua sisi. Kalau di kiri kanannya jumlahnya sama atomnya atau molekulnya, maka tinggal dicoret. Kalau ada yang lebih, berarti yang kurang dicoret, sisanya ditambahkan di sisi yang lebih. Untuk suasana asam selesai. Bagaimana kalau suasana basah? Ada tambahannya, langkah-langkahnya. Yang pertama, menambahkan ion OH- pada reaktan dan produk dengan jumlah yang sama dengan jumlah H+. Kalau H+-nya 7, maka ditambahkan 7 OH- pada reaktan di kiri dan pada produk juga di kanan. Berikutnya, mengkombinasikan H+ dan OH- pada sisi yang sama membentuk H2O. Kalau H+-nya ada 7 dengan OH-nya 7, maka menjadi 7H2O. Kemudian menyetarakan jumlah H2O. Sekarang contoh reaksi redoks dalam suasana asam dengan metode setengah reaksi. Yang pertama, MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- tambah Pb2+. Dalam suasana asam. Langkah pertama adalah menentukan Bilox masing-masing atom. Nah, kalau O -2, karena di sini adalah muatannya 0, maka jumlah Biloxnya harus sama dengan 0. Kalau O-nya -2, maka Mn-nya +2. Kemudian O yang ini -2 juga, kali 2 -4. Karena dia sama dengan 0. -4 tambah berapa supaya 0? Jadi PB-nya adalah +4. Atau tinggal dibalik. 2 kali -2 -4. Balik aja +4. Jadi +4 supaya sama dengan 0. Berapa Bilox Mn-nya? O -2. Nah sekarang -2 kali 4, -8. -8 tambah berapa supaya -1? Berarti +7, maka Mn +7 Biloxnya. Atau -2 kali 4, -8
kurangi angkanya 1 jadi plus 7. Pb 2+ karena dia berupa ion, maka sama dengan muatannya, biloxnya plus 2. Langkah selanjutnya ada perubahan bilox sini. Yang mengalami perubahan bilox adalah Mn dari plus 2 menjadi plus 7. Bertambah apa berkurang? Di sini berkurang. Bertambah. Kalau bertambah berarti itu adalah reaksi oksidasi. Nah, sekarang PbO2. Pb-nya plus 4 menjadi plus 2. Maka terjadi penurunan. Karena terjadi penurunan bilox berarti dia mengalami reaksi reduksi. Maka kita tuliskan reaksi oksidasinya adalah MnO menjadi MnO4-. Bukan hanya Mn yang ditulis karena Mn sudah bergabung dengan O, begitu juga dengan MnO4-. Maka reaksi oksidasinya MnO menjadi MnO4-. Sekarang siapa yang mengalami reduksi? PbO2 menjadi Pb2+. Nah, sekarang masing-masing setengah reaksi ini kita setarakan. Langkah berikutnya adalah menyetarakan atom selain O dan H. Mn. Mn di kiri 1, kanan 1 sudah sama. Berarti tidak perlu disetarakan lagi. Sekarang O. O di kiri 1, O di kanan 4. Berarti di kiri kurang 3. Karena kurang 3 O, tambahkan 3 H2O. Kita lihat sini 3H2O. Setelah penambahan 3H2O, ada penambahan H sebanyak 6. Di kanan tidak ada H, maka di kanan ditambahkan 6H+. Setelah itu, setarakan muatannya. Kalau tidak ada muatan di sini berarti 0. Maka ini 0, ini 0. Berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Di kanan ada min 1. Di sini 6H plus 1, tapi ada 6 buah. Jadi plus 1 kali 6 plus 6. Plus 6 tambah min 1 sama dengan plus 5. Yang besar plus 5, ini 0. Plus 5 dikurangi 0 sama dengan plus 5. Maka ditambahkan dengan 5H2O di tempatnya yang lebih besar tadi. Berarti di sini ditambahkan 5H2O. Nah, semoga kalian mengerti ya. Berikutnya adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi di kiri ada O sebanyak 2. Sebelumnya PB-nya 1, PB-nya 1, berarti tidak perlu disetarakan. Sekarang O-nya di kiri 2, kanannya tidak ada. Maka di kanan ditambahkan 2H2O. Setelah penambahan 2H2O, maka di kanan ada kelebihan H sebanyak 4, di kiri tidak ada, maka di kiri ditambahkan 4H+. Sekarang setarakan muatannya. Ini 0 plus 4 sama dengan plus 4. Plus 2, ini 0 dijumlah plus 2, yang lebih besar kiri. Plus 4 dikurangi plus 2 sama dengan plus 2. Maka ditambahkan plus 2 elektron di sebelah kiri. Langkah selanjutnya, reaksi oksidasinya di sini ada 5 elektron yang dilepas. Reaksi reduksinya ada 2 yang ditangkap. Setarakan elektronnya 5 dan 2 supaya sama tinggal kita kali silang. 5 kali 2, 2 kali 5. 5, 2 kali 2 kali 5. Maka setelah kita lihat di sini 5 ini, sini ada 2, maka yang kiri kali 2. Berarti 2 MnO tambah 6H2O menjadi 2 MnO4. Ingat kali 2. 2 kali 6, 12H+, kali 25, 10 elektron. Ya.
Sekarang ini setelah dikali 2. Sekarang yang di kanan dikali 5. 5 PbO2 tambah 5 kali 4, 20 H plus, tambah 10 elektron kali 5, tambah 5 Pb2 plus, tambah 10 H2O kali 5. Jadinya seperti ini. Sekarang kita lihat harus menyetarakan jumlah molekul yang sama di kiri dan di kanan. Coba lihat di sini. H2O di kiri 6, di kanan 10. Ini coret, tinggal di sini 4, maka di kanan ada kelebihan H2O 4. Ada lagi yang sama? Elektronnya sama, 10. Kanan 10, kiri 10, coretlah dia. Sekarang H plus di kiri 20, kanan 12. Ini habis, tinggal di sini kiri berapa? 8. Maka di kiri 8H plus, kanannya masih 4H2O selain ini. Jadi, persamaan reaksi setelah dijumlahkan, 2MnO tambah 5 PbO2, di sini tinggal 8H plus, sudah coret-coret. 2MnO4- tambah 5 Pb2 plus, di sini tambah 4H2O. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang kita cek, langkah terakhirnya kita cek apakah sudah setara semua? Mn-nya 2, Mn-nya 2, O-nya 2, kali 1 2, ini O-nya 2 kali 5, 10, tambah 2, 12. O yang kanan, 2 kali 4, 8, tidak ada. 4 kali 1, 4. 4 tambah 8, 12. Di kiri kanan 12, O-nya setara. Sekarang PB. PB-nya 5, kanannya 5. H-nya 8, H-nya juga 2 kali 4, 8. Berarti reaksi ini sudah setara. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang suasana basah. Caranya sama, tapi dua langkah terakhirnya berbeda, ada penambahan. Contohnya, Zn tambah NO3- menjadi ZnO22- tambah NH3. Langkah pertama biasa, berapa biloxnya? Di sini 0. Kenapa 0? Karena dia berdiri sendiri. Yang ini N. O-2 kali 3 min 6. Min 6 tambah berapa supaya min 1? Plus 5. Atau dikurangi aja angka 6 ini jadi turun 1, 5. Min 2 kali 2, 4. Turun 2. Berarti plus 2. Ini plus 5, ini plus 2. Sekarang H plus 1. Plus 1 kali 3. Plus 3. Balik jadi min 3. Nah, sekarang siapakah yang mengalami perubahan bilox? Sini Zn 0 menjadi plus 2. Ada kenaikan bilox, berarti oksidasi. Kalau di sini N-nya plus 5 menjadi plus 3, ada penurunan, berarti dia reduksi. Ya. Sekarang reaksi oksidasinya siapa? Zn menjadi ZnO22-. Reaksi reduksinya NO3- menjadi NH3. Sekarang satu-satu kita setarakan. Zn sudah sama, tinggal O. O ada 2, di kanan, di kiri tidak ada, maka di kiri tambahkan H2O. Setelah penambahan H2O, di kiri sudah ada 4H, 2 kali 2, 4. Maka di kanan tambahkan 4H+. Sekarang langkah selanjutnya adalah menyetarakan muatan. Di kanan plus 4, plus 1 kali 4, plus 4, tambah min 2, plus 2. Di kiri tidak ada, berarti 0, 0. Plus 2 dikurangi 0, plus 2. Maka tambahkan 2 elektron di yang lebih besar. Nah, jadilah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah di sini. NO3- menjadi NH3. Selain O dan H, N. 1, kanan 1. Setara. Sekarang O. O-nya 3.
Di sini tidak ada, maka di kanan ditambahkan 3H2O. Ada penambahan H. Penambahan 3H2O mengakibatkan hanya bertambah 6. 2 kali 3, 6. Sekarang ini juga ada 3H. Berarti 6 tambah 3, 9. Di kiri tidak ada H, maka di kiri ditambahkan 9H+. Ya. Setarakan muatan lagi. Ini plus 9, plus 1 kali 9, plus 9, tambah min 1, plus 8. Di kanannya 0, 0. Plus 8 dikurangi 0 sama dengan plus 8. Maka tambahkan 8 elektron berada di sebelah kiri. Oke. Setelah itu, yang reaksi reduksi ini ada 8 elektron. Yang oksidasi 2 elektron. Kita setarakan. 2, 8. Tidak perlu dikali silang karena 2 bisa dikalikan 4 supaya 8. Maka di kiri kita tinggal kalikan 4. Jadinya 4Zn, 2 kali 4, 8H2O. Sini 1, 4ZnO2 2-. 4 kali 4, 16H+, 4 kali 2, 8 elektron. Nah, seperti ini. Sekarang yang ini tidak perlu dikali, karena dia kali 1 saja. Langsung aja kita tulis sama. Setelah itu kita setarakan kedua setengah reaksi ini. Ada yang sama tidak? Elektronnya 8, 8, coret. H2O-nya 8, di sini 3, habis, sisanya 5, di kiri. H plusnya 8, 9, H plusnya 16, habis, sisanya 7. Berarti di kanan sisa 7 H plus. Yang lainnya tetap. Nah, bagaimana hasilnya? 4Zn tambah NO3- tambah 5H2O menjadi 4ZnO2 tambah NH3 tambah 7H+. Apakah sudah setara? Karena ini basah, maka ada langkah selanjutnya. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita perhatikan. Oke, ini yang tadi. 4Zn tambah NO3- tambah 5H2O menjadi 4ZnO2 tambah NH3 tambah 7H+. Langkah berikutnya kalau suasana basah adalah melihat jumlah ion H+. Di sini jumlahnya 7, maka ditambahkan 7 OH- harus sama dengan jumlah H+. 7H+ berarti di kanan tambahkan 7 OH-, di kiri juga tambahkan 7 OH-. Nah, seperti ini jadinya. Setelah penambahan 7 OH-, 7 OH- dengan 7H+ bisa dikonversikan menjadi 7H2O. Kita lihat seperti ini. 7H2O, yang lainnya tetap. Yang ini saja kita konversikan, 7H2O. 7H2O di kanan, ada 5H2O di kiri. Maka bisa dicoret yang kurang. Nah, selisihnya berapa? Ini 7, ini 5. Coret, habis. Tinggal 2. Maka di kanan tinggal 2H2O. 5H2O-nya sudah dicoret. Yang lainnya tetap. 4Zn tambah NO3- 7 OH-, 4ZnO2 NH3 plus 7H2O. Apakah reaksi ini sudah setara? Kita cek ya satu-satu. Zn ada 4, di kanan juga 4. N 1, N-nya 1. H-nya berapa? H-nya 7. Di sini H-nya 3, tambah 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 setara. O-nya sekarang. O-nya di sini 3, di sini 7, 10. Maka di kanan juga berapa? Apakah 10? Sini ada O. 4 kali 2, 8.
Ini O-nya 1 kali 2, 2. 2 tambah 8, 10. Di kirinya 7 tambah 3, 10. Maka dia sudah setara. Muatannya apakah sudah setara juga? Ini min 1, ini min 7. Min 7 tambah min 1, min 8. Di kanan 4 kali min 2, min 8. 0, 0. Maka reaksi ini sudah setara. Cirinya apakah dia suasananya basah? Bisa kita lihat dari OH-nya. Sekarang selanjutnya adalah penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan Bilox atau PBO. Bilangan oksidasi. Langkah yang pertama, menentukan Bilox masing-masing atom dan mengidentifikasi atom atau ion mana yang mengalami perubahan Bilox. Jadi harus tahu siapa yang mengalami perubahan Bilox. Yang kedua, menuliskan jumlah elektron yang dilepas pada oksidasi dan jumlah elektron yang diterima pada reduksi berdasarkan jumlah perubahan Bilox. Nomor 3, menyetarakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima. 4, menyetarakan atom O dengan penambahan H2O, lalu menyetarakan atom H dengan penambahan ion H+. Untuk suasana asam selesai. Kalau suasana basa, ada kelanjutannya karena dia menggunakan OH-. Nomor 1. Menambahkan OH- pada reaktan dan produk sesuai dengan jumlah H+, mirip dengan cara setengah reaksi. Yang kedua, mengkombinasikan H+ dan OH- pada sisi yang sama membentuk H2O. Sama caranya, dan menyetarakan jumlah H2O. Ini hampir sama. Bagaimana contohnya? Kita lihat ya. Yang pertama, suasana asam. Mn2 plus tambah Fe2 plus tambah MnO4- menjadi Fe3 plus tambah Mn2 plus. Sekarang kita tentukan dulu Biloxnya. Fe2 plus berapa Biloxnya? Karena ion sama muatannya plus 2, maka Biloxnya sama dengan muatannya. Maka Biloxnya adalah plus 2. Berapakah Bilox Mn? O-2 kali 4 min 8. Berarti dia turun 1, plus 7. Fe3 plus? Ya plus 3 karena ion. Mn2 plus juga plus 2 karena ion. Sekarang siapa yang mengalami perubahan Bilox? Fe2 plus 2 menjadi plus 3 bertambah, maka dia adalah reaksi oksidasi. Naiknya berapa? Naiknya 1. Mn dari plus 7 menjadi plus 2 berkurang, maka dia mengalami reaksi reduksi. Turunnya berapa? Turunnya 5. 7 dikurangi 2, 5. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat Fe2 plus ini menjadi Fe3 plus, naiknya 1, yang ini turunnya 5. Kita setarakan jumlah elektron ini yang dilepas oksidasi dan yang ditangkap reduksi. 1 dengan 5, tinggal kali silang. 1, 5, 5, 1. 1 kali 5, 5 kali 1. Oke. Selanjutnya, setelah dikalikan, naikkan ke koefisiennya. Yang ini kali 5, ya. Maka Fe-nya 5, Fe2 plusnya 5, 5 Fe3 plus. Yang ini kali 1, 1 MnO4-, 1 Mn2 plus. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyetarakan oksigen. Kita lihat. Oksigennya di kiri 4.
kanannya tidak ada. Maka di kanan tambahkan 4H2O. Kelebihan H sekarang, 4H2O berarti 4 kali 2, 8. Hanya 8, maka di kiri tambahkan 8H2O. Ini lengkapnya seperti ini. Saya ulangi. O-nya 4, kiri, di kanan tidak ada, tambahkan 4H2O. Ada H-nya 8 di kanan, di kirinya tidak ada, tambahkan 8H+. Nah, apakah reaksi ini sudah setara? Kita cek. Fe-nya 5, 5. Mn-nya 1, 1. H-nya 8, H-nya 8. O-nya 4, 4. Maka reaksi ini sudah setara. Bagaimana kalau suasana basah? Ini suasana basah, ini salah ya. Zn tambah NO3- menjadi ZnO22- tambah NH3. Nah, caranya sama, menentukan bilox. Ini biloxnya berapa? Di sendiri 0. Ini N-nya berapa? Min 2 kali 3, min 6, kurangi 1 plus 5. Min 2 kali 2, min 4, turun 2, plus 2. Nah, ini min 1 kali, maaf, H itu plus 1 kali 3, berarti plus 3 dibalik min 3. Ya. Siapa yang mengalami perubahan bilox? Zn dari 0 menjadi plus 2. Bertambah. Berarti reaksi oksidasi. Kalau yang N dari plus 5 menjadi plus 3 berkurang. Maka reaksi reduksi. Zn ini dari 0 menjadi plus 2, naik 2. Nah, bagaimana dengan N? Plus 5 menjadi min 3, berarti turunnya berapa? Turunnya 8. Kenapa turunnya 8? Plus 5 dikurangi min 3 sama dengan 5 tambah 3, 8. Ya, turunnya 8. Sekarang kita setarakan. 2 dengan 8. 2 ini kalikan berapa supaya 8? Tinggal dikali 4. Maka yang terjadi adalah 2 kali 4. Yang di kanan tinggal dikali 1. Yang terjadi setelah dikali 4 seperti ini. Zn-nya 4, ZnO22-nya 4. Kalau ini kali 1 tetap. N3- dengan NH3. Nah, sekarang kita setarakan jumlah O. Di kirinya 3, di kanannya berapa O-nya? 2 kali 4, 8. Berarti di kiri kurang 5. Maka di kiri tambahkan 5H2O. 5H2O berarti ada 10 dong H plusnya. Maka di kanan juga harus 10. Tapi sudah ada 3, berarti tambahkan 7H+. Seperti ini. Ya. Kiri tambahkan 5H2O supaya 8. Ini sudah 8. Penambahan H10. Di kanan juga sudah ada 3, tinggal 7, jadi 10. Nah, kalau dia suasana asam selesai, tapi karena ini suasana basah, ini salah basah, maka ada langkah sebanyak 2. Ada 2 langkah. Bagaimana? Ini yang tadi. Sekarang kita tambahkan H plusnya ada 7. Tambahkan OH- sebanyak 7. Kanannya tambah 7 OH-, di kirinya tambah 7 OH-. Kemudian kita lihat di sini bisa dikonversikan menjadi 7H2O. 7H2O. Setelah dikonversikan 7H2O di kanan, di kirinya ada 5. Berarti ini selisihnya ada 2. Berarti ini habis, tinggal 2H2O. Jadi, tinggal 2H2O, 5H2O udah habis.
tinggal 4Zn, NO3-, 7OH-, 4ZNO2 2-, NH3 tambah sisa 2H2O. Nah, langkahnya selesai, tinggal kita cek apakah sudah setara semuanya. Zn-nya ada 4, ini ada 4. N-nya 1, 1. O-nya 3 tambah 7, 10. O-nya 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. H-nya 7, ini H-nya 3 tambah 4, 10. 3 tambah 4, 7. Alhamdulillah sudah setara. Sekarang latihan soal. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Yang pertama, MnO2 tambah HCl menjadi MnCl2 tambah Cl2 tambah H2O. Suasana asam, ini suasana basah, suasana basah. Kalau ini langsung kalau tidak ditulis berarti suasana asam. Bagaimana langkah-langkah berikutnya? Coba kita cek latihan soal ini. MnO2 tambah HCl menjadi MnCl2 tambah Cl2 tambah H2O. Langkah yang pertama, kita tuliskan zat yang mengalami perubahan bilos. Kira-kira siapa? O-2 berarti kali 2 min 2, berarti Mn plus 4. Ini Cl-1 kali 2 min 2, maka di sini plus 2. Berarti MnO2 menjadi MnCl2. Setara setengah reaksinya. Nah, sekarang MnO2 menjadi MnCl2. Di sini ada Mn, di sini ada Mn. Ada selain O, ada Cl. Kita ambil HCl-nya. Yang berikutnya, kita setarakan O-nya yang ini ya. O-nya 2. Kirinya 2. Di kanannya tidak ada O. Berarti tambahkan 2H2O. Nah, sekarang tambah 2H2O. Sebelum melihat H dan O, ada enggak yang sudah setara selain H dan O? Mn-nya 1, Mn-nya 1. Ada Cl2. Di kiri baru 1 tadi, maka dikalikan 2. Baru lihat O. O-nya ada 2, di sini tidak ada O, maka tambahkan 2H2O. Akibatnya ada penambahan 4H+. Nah, sekarang di kiri sudah ada 2, maka kurang 2, tambahkan 2H+. Tambah 2H+, muatannya ini kanannya 0, kirinya plus 2, tambahkanlah 2 elektron. Nah, sekarang yang berikutnya adalah siapa lagi di sini? Ada HCl menjadi Cl2. Cl ini min 1. Cl2 0, berarti ada reaksi setengah reaksi. Kita tulis. HCl menjadi Cl2, setarakan selain O dan H. Cl2, Cl-nya 1, makanya dikali 2. Kemudian H-nya 2, tidak ada O, langsung ke H. H-nya ada 2 di kiri, H-nya tidak ada di kanan, tambahkan 2H+, sehingga ditambahkan juga dengan 2 elektron. Nah, sekarang yang atas 2 elektron, bawah 2 elektron, sama-sama sudah setara. Tinggal dicoret kiri dan kanan. Coret 1, ini di kiri, yang ini di kanan, tinggal dicoret. Sekarang tinggal dijumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Lihat, MnO2 tambah HCl 2. Ini juga 2 HCl. Makanya sini 4 HCl. MnCl2 tambah 2 H2O. Tambahkan Cl2. Jadi MnO2 tambah 2 tambah 2 HCl 4 HCl menjadi MnCl2 tambah Cl2 tambah 2 H2O di kanan. Itu cara setengah reaksi. Bagaimana dengan cara perubahan biloks, perubahan bilangan oksidasi PbO? Langsung kita tulis siapa yang mengalami perubahan biloks. Mn-nya plus 4,
ini plus 2. Plus 4, plus 2. CL-nya minus 1, sini 0. Siapa yang mengalami perubahan Bilox? MN dari plus 4 menjadi plus 2 turun. Berarti reduksi. Turunnya berapa? Turunnya 2. Sekarang CL-nya min 1 menjadi 0. Berarti naiknya berapa? 1. Tetapi CL-nya ini ada 2, CL-nya 1, maka ini dikali 2. 1 kali 2 jadinya. 1 ini dari min 1 bertambah jadi 0, maka 1. Kenapa dikali 2? Karena CL-nya 2, CL-nya 1. Dia juga dikali 2. Nah, sekarang reduksinya 2, oksidasinya 2. Tidak perlu disetarakan karena dia sudah setara. Langkah berikutnya adalah melihat jumlah selain O dan H. MN-nya 1, 1. CL di kiri 1, di kanannya ini 2, tambah 2, ada 4. Maka di kiri tinggal dikali 4 CL. Hanya ada 4. H di kanan ada 2, maka kalikan 2H2O. O-nya 2H2O, O-nya di kiri 2, maka dia sudah setara. Jadilah seperti ini. Cara setengah reaksi ini, cara perubahan Bilox ini. Apakah sama hasilnya? Dia hasilnya sama. Terserah apakah mau memilih cara setengah reaksi atau cara perubahan bilangan oksidasi. Selanjutnya, bagaimana kalau soal seperti ini? Bi2O3 tambah 2NaOH tambah 2NaOCl menjadi NaBiO3 tambah NaCl tambah H2O. Ini kita bisa pilih salah satu, yaitu cara setengah reaksi. Lihat atom yang sama. Bi2O3 menjadi BNaBiO3, tapi ada Na. Ya, tinggal ambil yang ini, NaOH. Kenapa enggak ini? Karena ada Cl. Nanti Cl ini ketemunya dengan ini. Jadi yang pertama adalah Bi2O3 tambah NaOH menjadi BNaBiO3. Yang berikutnya sekarang NaOCl dengan NaCl. Ada Na, ada Cl. Nah, sekarang langkah berikutnya bagaimana? Kita setarakan lagi atom selain O dan H. Bi-nya 2, Bi-nya 1, kali 2 Bi-nya. Setelah Bi kali 2, Na-nya akan berubah menjadi 2. Maka di kiri NaOH dikali 2. Nah, seperti ini. Kali 2, ini kali 2. Kenapa tambah H2O? Kita cek O-nya. O-nya 3 tambah 2, 5. Di kanan 2 kali 3, 6. Kurang 1. Makanya tambahkan 1 H2O. Resikonya penambahan H di sini ada 2. Tapi di kiri sudah ada 2. 2H di sini 2. 2 tambah 2 ada 4. Maka di kanan tambahkan 4H+. Penambahan 4H+ ditambahkan dengan 4 elektron karena supaya 0. Karena di kiri dia netral, semuanya 0. Sekarang lanjut ke yang kedua ini. NaOCl menjadi NaCl. Selain O dan H, Na. Setara enggak? Sama-sama 1. Cl-nya sama-sama 1. Setara. Tinggal O. Di kiri O-nya ada 1, di kanannya tidak ada. Berarti di kanan tambahkan 1H2O. 1H2O, maka ada penambahan H2O. Ada penambahan H. Berapakah penambahan H-nya? Kita cek sini.
penambahan H2O-nya 1, penambahan H-nya 2. Maka di kiri tambahkan 2H+. Karena di kanannya 0 plus 2, tambahkan 2 elektron supaya dia 0. Kenapa? Karena elektron ini bermuatan negatif. Plus 2 tambah min 2, elektronnya 2, berarti min 2 sama dengan 0. Di kanannya juga sama dengan 0. Sekarang setarakan elektronnya. Sini 4, sini 2. Maka yang bawah tinggal kali 2. Supaya sama-sama 4. Semuanya dikali 2. NaOCl-nya 2, jadi 2 NaOCl tambah kali 2 4H+, tambah 4 elektron menjadi 2 NaCl kali 2 tambah 2 H2O. Setelah itu silakan dilanjutkan sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Bagaimana kalau soalnya lagi seperti ini? Sama juga. Yang paling gampang, cari atom yang sama kalau cara setengah reaksi. KMNO4 menjadi MnSO4, ada K juga, berarti K2SO4. Nah, ini reaksi reduksi. Sekarang ada perubahan yang mengalami perubahan biolog siapa? I ini min 1. Ini 0 beri sendiri. Maka Ki menjadi I2. Ada Ki menjadi I2, berarti di sini tidak ada K. Padahal di sini ada K. Maka cari yang ada K. Berarti K2SO4. Lalu ada S lagi. Maka kirinya ambil lagi SO4. Sehingga menjadi Ki tambah H2SO4 menjadi K2SO4 tambah I2. Kalau H2 diabaikan, nanti ada penambahan sendiri. Nah, sekarang kita lihat Ki tambah H2SO4 jadi K2SO4 tambah I2. Tinggal kita setarakan. Langkah pertamanya sama, setarakan selain O dan H. Ini K-nya 1, K-nya 2, kalikan 2. Karena kali 2, Mn-nya juga 2. Sini kanannya baru 1, maka kali 2. S-nya sini 2. Karena kali 2. Ini S-nya 1. 2 tambah 1, 3. Di sini baru 1, maka di kiri kali 3. Coba kita cek. Sekarang yang berikutnya. Ki dengan I2. Ini K-nya, I-nya 1, I-nya 2. Maka dikali 2. K-nya setelah Ki dikali 2, maka K-nya bertambah. Jadi 2. Nah, ini sudah setara, sudah ada 2. Sekarang S-nya 1, S-nya 1. Setelah karena sama semua, setelah Ki dikali 2, tinggal menyetarakan O dan H. Langkah berikutnya, setarakan setelah O dan H sudah, setarakan O dan H. Silakan setelah itu dijumlahkan, silakan dicoba. Nah, bagaimana soal yang seperti ini? Cl2 menjadi Cl- tambah ClO3- basah. Kita bisa pakai dua cara. Cl2 berapa biloxnya? 0. Cl- min 1. Cl ini berapa? Min 2 kali 3, min 6 kurangi 1 plus 5. Nah, cara setengah reaksi siapa? 0 menjadi min 1. Berarti berkurang. Jadi ini reaksi reduksi. Yang Cl2 menjadi ClO3- plus 5. 0 plus 5 bertambah. Reaksi oksidasi. Maka dia ini mengalami oksidasi dan juga mengalami reduksi. Reaksi apakah? Kalau reaksinya, kalau zat yang sama mengalami oksidasi reduksi, disebut dengan reaksi autoredoks atau reaksi
disproporsionasi. Udah diajarkan di kelas 10. Sekarang kita tulis. Nah, selanjutnya setarakan dia masing-masing setengah reaksinya. Bisa dilihat Cl-nya 2, Cl-nya 1 kali 2. Ada min 2, tambahkan 2 elektron. Yang atas Cl-nya 2, Cl-nya 1 kali 2 juga. Ini kali 2, 2O-nya sekarang 6, maka di kiri tambah 6. H2O, H6H2O ada 12, tambahkan 12. H plus. Setelah itu, lihat muatannya 0, 0, min 1 kali 2, min 2, tambah plus 12, berarti plus 10. Maka ditambahkan 10 elektron. Silakan dilanjutkan ya. Sekarang cara PBO. Cl2, biloxnya 0, min 1, plus 5. Mana oksidasi, mana reduksi. Silakan naiknya ini dari 0 min 1 turun. Turunnya 1. 0 min 1 turunnya 1. Kenapa kali 2? Karena Cl2-nya 2, ini 1 kalikan 2 karena belum setara, sehingga 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau yang ini dari 0 menjadi plus 5, naik dia 5, tapi dia 2, di sini 1, maka kali 2 juga di sini. Karena kali 2, maka dia jadinya 10. Nah, supaya setara, 2 dengan 10. 2 ini dikali berapa supaya 10? Dikalikan dengan 5. Ya. Lanjutkan yang tadi. Ya, ini dilanjutkan. Sekarang, bagaimana dengan reaksi redoks berikut? Ini sudah ada ya. Ya, sekian video pembelajaran penyetaraan reaksi redoks. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya yang masih belum selesai. Semoga anak-anak bisa lebih cepat mengerti dan semuanya menjadi sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.